Saudaraku, apakah saudara pernah merasa sedang berada di ujung tanduk? Mungkin kita semuanya pernah mengalaminya. Suatu kali terjadi pertempuran antara dua pasukan. Pasukan sekutu dengan pasukan dari Jepang. Dan ketika pertempuran terjadi, maka pasukan sekutu itu tercerai-berai. Dan karena mereka tidak memahami medan, salah seorang daripada tentara daripada sekutu itu melarikan diri ke bukit dan ke hutan-hutan. Di sana dia bersembunyi, dan pada hari kedua dia bersembunyi. Bangun pagi-pagi dia melihat ada seekor laba-laba sudah menenun jaring-jaringnya. Lalu di dalam doa paginya dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak perlu jaring laba-laba saat ini. Aku perlu satu tembok yang sedemikian kuat untuk bisa membentengiku, menolong aku melepas daripada kejaran musuh dan bisa aman dari bombardir senjata mereka." Begitulah doanya pada hari itu dengan mengeluh kepada Tuhan. Tidak lama kemudian dia mendengar suara yang ramai sekali, saudaraku. Dia mendengar bahwa akan ada tentara yang menyerang ke atas, ke bukit itu. Dia sudah mulai ketakutan luar biasa, dan suara itu semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Tetapi dia ketika mendengar ada pasukan berkata, "Ayo serbu." Tiba-tiba komandan berkata, "Stop, engkau harus lebih cerdas. Tidakkah engkau lihat itu ada jaring laba-laba yang sedemikian besar dan jaring itu masih utuh? Jika saja ada orang yang sudah lewat di sini, pastilah jaring itu koyak." Maka mereka mundur dari bukit itu. Selamatlah sang tentara. Di sanalah dia mengerti bahwa Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Memang Tuhan tidak memberikan sebuah tembok yang kuat untuk dia, tetapi Tuhan hanya menyuruh seekor laba-laba untuk menenun sarangnya. Dan sarang yang rapuh itulah yang menyelamatkan sang tentara. Kisah yang sama pernah terjadi ditulis dalam 1 Samuel pasal 23 ketika itu Saul mengejar-ngejar Daud. Dan dikatakan bahwa di ayat 26 dari 1 Samuel 23, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah terperangkap Daud, saudaraku, beserta dengan pasukannya. Mereka itu sudah di ujung tanduk. Tetapi apakah Tuhan tidak punya cara untuk menolongnya? Maka kita melihat ayat yang ke-27 berkata, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara lihat baik-baik, sebuah hal yang sangat dramatis. Daud bersama pasukannya sudah di ujung tanduk, akan segera dihabisi oleh Saul dengan pasukannya yang jauh lebih besar. Tapi Tuhan sayang kepada Daud dan Tuhan luputkan Daud. Tuhan pakai seorang daripada anggota pasukan Saul sendiri, lalu mengatakan, "Ayo kita pergi, sebab negeri kita sedang diserang oleh tentara Filistin. Ayo kita tinggalkan tempat ini." Kekasih-kekasih Tuhan, maka mereka meninggalkannya. Luputlah Daud dan pasukannya. Tuhan punya cara untuk meluputkan saudara apapun yang saat ini sedang saudara alami. Dengar baik-baik, Tuhan sudah menyediakan gunung batu keluputan, kelepasan, kemerdekaan dari kita. Dia sudah menyediakan itu. Di dalam bahasa aslinya disebut juga dengan Selah Mahilokot, yang artinya dalam bahasa Inggris the Rock of Divisions, gunung batu keluputan. Apapun yang sedang saudara hadapi, termasuk sudah di ujung tanduk sekalipun, tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab matanya tertuju kepadamu dan memberikan pertolongan untukmu. Engkau disayanginya, engkau biji matanya, engkau berharga di matanya. Dia pasti meluputkanmu.
Mari, terima hari ini bahwa engkau pun punya gunung batu keluputan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah